Kemudian as-salisah al-hubbu 'alan nas wa hubbul intiqam minhum wa hasabuhum 'ala ma atahumullahu min fadli. Ini juga hati-hati. Yang ketiga ini hati bisa jadi gak nyaman. Sudah bagus, sering taubat, banyak istighfar. Sudah bagus, ridho terhadap segala tentuan Allah. Kok masih ya resah? Kok masih ya gak nyaman? Kok masih seolah dada terhimpit? Yang ketiga, al-hubbu 'alan nas, muncul perasaan senang, wa hubbul intiqami minhum wa hasaruhum 'ala ma atahumullahu min fadli. Adanya perasaan senang untuk balas dendam, dengki atas karunia Allah yang diberikan kepada mereka, kepada sesama. Hasad, hasud, iri, dengki, ini penyakit hati. Ya. Jadi kalau kita sudah rajin ibadah, banyak berzikir, ridho atas ketentuan Allah, kita anggap diri kita ini sudah tinggalkan maksiat. Tetap ingat, wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa dirimu bersih, suci, dan pautkan hablum minan nas kita mulai jadi masih ada hasad, hasud, iri, dendam, sirnakan. Orang yang bersarang di hatinya sifat-sifat iri, dengki, hasad, hasud, apalagi dendam, percayalah banyak penyakit. Artinya apa? Kita harus lapang. Sahabat kita bahagia, turut berbahagia. Sahabat kita menderita, doakan, muliakan, bahagiakan. Apa yang kita bisa berikan, bantu, hibur. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-54 berfirman, Am yahsuduna Am yahsuduna an-nas 'ala ma atahumullahu min fadli. Ataukah mereka iri hati kepada manusia karena karunia yang diberikan Allah kepada mereka? Allah saja pasti memberikan kehidupan. Terhadap orang yang kita iri, hasad, hasud, dengki, Allah masih beri dia nafas. Allah masih beri selagi nafas belum ditenggorokan. Allah saja Maha Pengampun. Walau dosa seluas alam jagat raya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta pada hamba-hamba yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Kita tidak tahu, boleh jadi satu ketika saat mereka bertaubat lebih soleh, luar biasa, lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, agar hati tetap nyaman, hilangkan iri, hasad, hasud, dengki, dan aneka macam penyakit hati. Ar-rabi'ah, yang keempat, al-i'radu an dzikrillah. Ini yang keempat, berpaling ya. Berpaling dari mengingat Allah. Sudah dia senantiasa ridho, dia berupaya dan selalu lapang hati atas ketentuan Allah. Sudah dia hindari maksiat, sudah
Tidak ada lagi dia berupaya hilangkan noda-noda aneka macam penyakit hati, hasad, hasad, iri, riya, ujub, sombong, takabur, dendam. Yang keempat, penting, al-i'radu an dzikrillah. Jangan kita berpaling dari mengingat Allah. Mengingat Allah bisa dalam sholat dan juga di luar sholat. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat Allah, mengingat. Namun dibalik itu semua kita alladzina yadhkuruna Allah, ingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring, terpaut hati pada Allah. Ingat di dalam sholat dan di luar sholat, sejak bangun tidur sampai tertidur lagi, terhias bukan hanya jam, menit, detik, bahkan degup jantungnya terpaut hati pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ingat selalu pada Allah dengan ingat zikir yang sebanyak-banyaknya di jalan, di kendaraan, di pasar, saat menuju kantor, menuju tempat apapun, ya, dalam artian terpaut hatinya pada Allah. Tidak harus dengan suara, tidak harus dilafazkan, pakai zikir yang khafi, tersembunyi, sir, hatinya Allah, Allah, Allah. Bahkan saat diam, kelihatannya diam, tidak hatinya Allah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Kelihatannya bengong, tidak. Saat dia tarik nafasnya, Allah, dia keluarkan. Oh, nikmat. Ya, otomatis Surat Al-Ra'd ayat ke-28. Ketahuilah dengan terpaut zikrullah, hati pada Allah tentram. Kebalikannya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, sudah barang tentu diberikan kehidupan yang sempit. Semoga kita bisa hindari 4 hal. Pertama, hindari menggerutu atas takdir Allah. Yang kedua, hindari maksiat. Yang ketiga, jauhkan aneka macam penyakit hati, iri, hasad, hasad, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Yang keempat, jangan sampai berpaling dari niat Allah. Dengan kata lain, agar hati senantiasa nyaman, tentram, lapang, ridho atas takdirnya, banyak bertobat atas dosa-dosa maksiat yang pernah diperbuat,
hindari aneka macam penyakit hati, ganti dengan sifat-sifat akhlak yang mulia yang terpuji, dan selalu terpaut hati pada Allah. Insya Allah hidup berkah, ziyadatul khairat, bertambah kebaikan, hati dilapangkan. Kan kalau terus menerus ajal akan menjemput. Insya Allah misal khawatir.